Baik, perkenalkan, sebelumnya nama saya Agung Suharyanto dari kelas A Informatika, eh, Universitas 11 April. Di sini saya dan rekan-rekan saya atau kelompok saya ingin mempresentasikan sebuah grafika komputer, yaitu poster digital pada produk gantungan kunci yang berbasis online ya. Di sini saya bersama rekan-rekan saya ada beberapa pembahasan yang akan kami bahas gitu ya. Langsung saja. Di sini ada anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada saya sendiri. Terus yang kedua ada Asep, ada Alfi, dan ada Tama. Nanti juga rekan-rekan saya akan memperkenalkan dirinya masing-masing pada pembahasan yang mereka buat gitu ya. Terus selanjutnya di sini ada latar belakang dari pembahasan ini gitu ya, yang melatar belakangi kami buat membahas hal ini gitu, yaitu dengan berkembangnya teknologi digital di bidang grafika komputer mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama dalam hal visualisasi, desain, dan produk media interaktif. Salah satu bentuk penerapan nyata di grafika komputer dan dunia industri kreatif. Nah, salah satunya produk-produk percetakan digital tentunya ya, yang bersifat personalisasi, seperti gantungan kunci dari brand yang kami buat ini, seperti itu. Nah, untuk pembahasan lainnya bakal disampaikan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Adiansah dari Fakultas Teknik Informasi, Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS grafika komputer tentang poster digital gantungan kunci berbasis online. Pertama, pengertiannya. Dalam tugas ini, kami mengkaji dan menerapkan proses pembuatan desain gantungan kunci berbasis digital, termasuk bagaimana menciptakan visual yang sesuai dengan permintaan pasar dan teknologi pencetakan. Kami juga menggunakan perangkat lunak desain grafis untuk membuat makeup gantungan kunci berdiameter 58 mm seperti Canva, Figma, sebagaimana ditunjukkan dalam contoh poster promosi yang bertajuk custom gantungan kunci satuan. Produk seperti gantungan kunci custom tidak hanya digunakan sebagai aksesoris, tetapi juga sebagai media promosi dan alat personal branding. Tujuan dari poster gantungan kunci berbasis online yang pertama untuk memahami penerapan konsep grafika komputer dalam desain produk fisik yang bersifat komersial. Contohnya, mahasiswa merancang layout visual gantungan kunci menggunakan prinsip desain seperti komposisi, warna, tipografi, dan keseimbangan visual. 2. Untuk mengembangkan keterampilan dalam menggunakan perangkat lunak grafis dalam menciptakan desain media cetak. Contohnya, mahasiswa menggunakan Adobe Illustrator atau CorelDRAW untuk menggambar desain vektor gantungan kunci. 3. Untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam membuat desain promosi digital yang menarik dan sesuai standar industri kreatif. Contohnya, mahasiswa mendesain konten promosi digital berupa banner Instagram, makeup gantungan kunci, dan katalog online. 4. Untuk mengenalkan proses produksi gantungan kunci custom dari sisi visual dan teknis, mulai dari desain hingga persiapan cetak. Contohnya, membuat desain visual digital gantungan kunci, menyesuaikan ukuran dan bentuk dengan cetakan fisik, menyiapkan file produksi dengan cutting line, registration, dan mark, mengetes bahan seperti akrilik atau MDF,
menyimulasikan hasil akhir makeup 3D sebelum cetak. 5. Untuk mendorong kreativitas dan inovasi dalam merancang produk personalisasi. Contohnya, mahasiswa menciptakan desain gantungan kunci bertema nama panggilan, zodiak, atau QR code Spotify lagu favorit pengguna. Proyek ini mendorong mereka membuat produk unik dan personal dengan pilihan bentuk yang tidak konvensional. Misalnya karakter 3D, bentuk binatang, miniatur, bangunan lokal, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Jadi di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh rekan saya yang sebelumnya menjelaskan sampai ke tujuan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan pada bagian produk, peran produk gantungan kunci terhadap pemasaran. Oke. Di sini yang pertama terdapat alat branding. Jadi gantungan kunci dapat dijadikan media untuk menampilkan logo, nama merek, atau slogan perusahaan karena sering dibawa dan digunakan sehari-hari. Jadi selanjutnya itu memberikan kesan bahwa merek tersebut peduli terhadap pelanggan, terutama jika diberikan sebagai merchandise atau hadiah yang dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Selain itu, desain gantungan kunci yang unik dapat menarik dan dapat menciptakan perhatian terhadap dan membuat brand tampak lebih inovatif dan kreatif. Nah, terutama jika produk tersebut dibuat edisi khusus atau menyesuaikan tren desain terkini. Nah, itu penjelasan pada poin pertama. Selanjutnya yaitu merchandise promosi. Banyak bisnis menggunakan gantungan kunci sebagai hadiah atau bonus dalam pembelian. Ini meningkatkan daya tarik promosi dan mendorong loyalitas pelanggan. Itu penjelasan poin kedua ya. Dan selanjutnya poin ketiga yaitu media promosi biaya rendah. Dibandingkan media iklan lain, gantungan kunci tergolong murah namun memiliki dampak jangka panjang karena digunakan terus-menerus. Selanjutnya poin 4 yaitu cendera mata atau souvenir. Gantungan kunci juga berperan sebagai souvenir acara atau oleh-oleh khas suatu tempat, membantu menyebarkan informasi secara tidak langsung kepada pasar yang lebih luas. Jadi pada poin keempat ini souvenir acara atau oleh-oleh khas daerah, gantungan kunci membantu mempromosikan identitas tempat-tempat, merek, atau event secara tidak langsung. Nah, produk ini mudah dibawa, menarik secara visual, dan sering dibagikan kepada banyak orang. Dengan begitu gantungan kunci dapat menyebarkan informasi ke pasar yang lebih luas. Lalu poin terakhir yaitu peningkat citra produk. Desain unik dan kualitas gantungan kunci mencerminkan citra merek. Produk yang menarik dapat memberikan kesan profesional dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, jadi pada poin kelima ini identitas dan nilai. Jadi produk yang dibuat dengan baik akan memberikan kesan profesional, rapi, dan terpercaya. Nah, sehingga dapat meningkatkan persepsi positif konsumen terhadap merek. Secara tidak langsung, gantungan kunci menjadi bagian dari branding visual yang memperkuat citra perusahaan di mata pelanggan. Oke, untuk peran produk mungkin segitu, dan selanjutnya terdapat software dan tools. Nah, jadi pada pembuatan poster ini perangkat lunak yang kita gunakan yaitu kita menggunakan software Canva ya. Karena di sini Canva sendiri mudah digunakan tentunya dan bisa dipakai pada berbagai macam perangkat keras. Nah, dan di sini juga kita menggunakan perangkat keras yaitu handphone dan laptop agar bisa digunakan secara bebarengan ya, untuk pengerjaannya sendiri. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan
atau melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses produksi gantungan kuncinya ya. Oke, jadi yang pertama adalah perencanaan konsep. Tujuan kita adalah menentukan tujuan poster ya. Misalnya promosi, custom, logo dan nama produk. Atau namanya yang gratis lah. Tidak, kalau buat ini tidak dipungut biaya. Terus target audiensnya ya, atau target pasar, menentukan siapa yang menjadi sasaran. Semisal remaja, kolektor atau pelanggan, bisnis ya, dan lain-lain. Terus pesan utamanya dari kita merumuskan pesan yang ingin disampaikan seperti pre-design, atau si customer bisa request gimana pun bentuknya atau gimana pun desainnya. Oke, yang kedua adalah pengumpulan bahan ya. Mengumpulkan foto produk, gantungan kunci, atau bisa hasil foto langsung atau mockup ya. Menyediakan logo, font, dan elemen grafis pendukung lainnya. Terus yang ketiga, desain poster. Menggunakan software desain poster atau desain grafis seperti Adobe Photoshop, Illustrator, Core iDraw, atau aplikasi gratis seperti Canva lah yang kita gunakan ya, yang ngerti saja. Menyusun elemen visual atau gambar produk, headline menarik, misalnya pre-custom. Nah, gitu ya. Tambahan deskripsi singkat supaya customer tidak kebingungan. Terus yang keempat adalah revisi dan finalisasi ya. Mengecek kembali kesesuaian elemen, ejaan, dan posisi. Terus distribusi, mencetak poster untuk dipajang di toko fisik atau booth atau pameran, untuk diunggah ke media sosial ya, atau marketplace atau situs web juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil proyek yang kami garap ya. Jadi hasil proyeknya ada di sebelah kiri. Ini sebagai contoh dulu saja ya. Jadi hasil dari proyek pembuatan gantungan kunci menunjukkan keberhasilan dalam menghasilkan produk kreatif yang memiliki nilai estetika dan fungsi promosi yang tinggi. Proyek ini tidak hanya menghasilkan gantungan kunci sebagai barang fungsional lah, tetapi juga sebagai media ekspresi dan identitas visual, khususnya melalui fitur custom, nama, dan logo. Nah, seperti yang saya tadi jelaskan ya, bisa request desainnya mau apa, atau bentuknya mau apa. Kita tuh sebagai ya pembuat lah, harus mengerti apa yang mau diinginkan oleh customer ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu ya kesimpulan penelitian ini ya, yaitu poster produk gantungan kunci dengan fitur pre-custom merupakan strategi promosi yang efektif untuk menarik perhatian konsumen dengan menonjolkan keunikan desain yang bisa disesuaikan secara gratis. Poster ini tidak hanya memperkenalkan produk, desain visual yang menarik, dan informasi yang dapat diminta sesuai permintaan para customer. Poster seperti ini sangat berperan dalam mendukung penjualan dan membangun loyalitas pelanggan. Sekian ya yang bisa saya dan teman-teman saya sampaikan tentang grafika komputer pada produk gantungan kunci yang berbasis online. Tidak lupa juga mohon maaf apabila kata per kata dari saya dan teman-teman saya yang kurang berkenan di hati para penonton, itu kalian. Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada kalian sebanyak-banyaknya yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.